Dawaul, setiap Allah turunkan penyakit bareng sama obat. Ketemu sama nggak ketemu aja. Dan kata Nabi tidak ada penyakit yang nggak ada obat kecuali mati. Nah, tapi kalau penyakit dari kita sendiri kena jaga. Ya, jaganya gimana? Itu ada ayat fi qulubihim maradun fazadahumullah. Ada satu penyakit yang datang, Allah biarkan penyakit-penyakit lain datang sesudahnya. Nah, jadi umat Rasul, pintu segala penyakit itu cuman mulut. Lamun tersalah ngomong, salah makan. Nah, kita belajar, makan itu jangan disuudon sama makanan. Tidak ada Allah beri makanan, kemudian bawa penyakit bagi umatnya. Nggak ada itu, bohong. Kita suudon sama makanan. Kambing itu bagus buat orang, yang nggak bagus bumbu dan cara masaknya aja. Garam itu bagus, yang tidak bagus itu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak suka yang berlebihan. Itu aja, khairul umur awsatuha kata Nabi, sebaik-baik perkara yang di pertengahan. Belajar. Nah, kalau sakit datang dari karena kita, yang lebih bahaya itu penyakit datang dari hati. Dia merembet ke badan. Tadinya yang sakitnya cuma hatinya doang. Akhirnya dari hati yang sakit keluarlah ke tangan, ke tulang, ke usus, ke jantung dan lain sebagainya. Karena awal dari segala penyakit datangnya dari hati. Kata Nabi, idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau hatinya benar sehat, sehat. Ya, berusaha melihat. Nah, kalau kita khawatir dari karena makan dan minum inilah membawa penyakit, Nabi pesan sesudah makan dimanapun berusahalah membaca li'ilah. Rek makan di bumi sorangan, di bumi batur, masakan sorangan, masakan batur, beli di rumah makan. Pokoknya sabadana makan di ilah bi Quraisy. Allah yang menjadikan alladzi at'amahu min ju'in amanahu min khauf. Segala yang kita takuti Allah yang jauhin. Makan yang halal. Ya, jangan seperti kata Allah, kullu ta'am kana halal li bani Israil illa ma harama. Tadinya makanan semua halal bagi Bani Israel. Tiba-tiba dia mengharamkan makan ini, mengharamkan makan ini. Itu ketika Rasulullah makan daging. Kata sahabat, ini makanan haram. Haram kepada Bani Israel yang mengharamkan dirinya. Semua kullu ta'am kana halal li Bani Israel. Kata Allah, semua makanan halal dia yang mengharamkan dirinya sendiri. Kita nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, nggak mau makan ini, macam-macam kita nggak mau makan. Salah, jangan suudon sama makanan. Ya, saya belum lama ke Kuala Lumpur ketemu satu bapak-bapak 112 tahun umurnya. Gagah, nggak pakai kacamata, gigi masih rapi, rambut masih bagus, tegap. Kita cuma, Pak, kasih kita lah tipsnya bagaimana awet muda. Jangan suudon kepada makanan. Dia bilang itu. Jangan suudon sama makanan. Makan apa? Makan dari bismillah. Habis makan diilah Quraisy. Selesai. Kita enggak, belum makan nanti itulah, ini gula kena inilah, ini kena penyakit garam, jantung lah. Semua kita suudon. Memang Allah turunkan rezeki buat penyakit. Enggak, kitanya enggak benar. Ya, jadi penyakit itu dua. Kalau enggak karena mulut, karena kolbunya penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullah. Nah, penyakit hati ini kita obatilah dengan berzikir, dengan selalu berwudu. Ini berwudu ini yang paling bagus. Sampai banyak berzikir untuk memberi kebersihan kepada hati. Nah, kalau pola hidup ya kita kena berubah lah. Ya, saya berbagi aja pengalamannya. Saya main bowling, olahraga. Saya ada dokter 2 orang anak muda, bapaknya dekat. Saya panggil dok, mau nanya. Saya main bowling sambil ngerokok. Kalau nggak ngerokok, mainnya 5-6 game sudah nggak kuat. Begitu istirahat ngerokok sebatang, taruh 15 game saya main. Nggak ada semput-semput, nggak ada sesak nafas. Saya bilang, nggak apa-apa ini dokter. Saya tanya. Dia bilang, apa nih? Beda. Jantungnya udah terbiasa kasih asap rokok, jadi nafasnya bagus. Saya punya pasien disuruh berhenti ngerokok meninggal. Dia ngomong gitu. Saya punya pasien, saya suruh berhenti ngerokok meninggal. Gitu. Nah ini contoh. Ya, jadi kalau makan jangan suudon. Allah kasih rezeki, nggak ada Allah kasih rezeki buat penyakit itu nggak ada. Salah kita. Ya, nah kita berusaha untuk sembuh. Kadang-kadang berusahanya belum pas. Orang meninggal dunia, saya contoh ya pengalaman di guru. Saya lagi duduk sama Habib guru. Datang orang bilang, Habib doain ayah saya lagi di rumah sakit dan kritis. Langsung kasih nomor spesialis, kau hubungin di dokter. Kasih kertas, hubungin dokter. Dan dari Habib, bantu. Alhamdulillah, sehat. Nggak lama kemudian datang santri lagi, Habib minta doa ibu lagi kritis di rumah. Sing sabar, sing ridho. 2 hari kemudian meninggal. Tuh. Ada penyakit yang memang udah waktunya harus meninggal, nggak ketemu obatnya. Ya,
Nah, penyakit ini kadang-kadang datang supaya tujuannya ini yang paling bagus, motivasinya. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang kena sakit, orang yang dicintai Allah. Pegang ini, harus pegang. Kalau kita ada berusaha untuk sehat, Allah kasih kita sakit. Rasulullah, makhluk yang paling dicintai Allah, pilek, panas, dingin, batuk, Nabi. Kita nggak mau sakit. Tanda-tanda orang yang jauh dari Allah dan dibenci Allah, orang yang bilang, alhamdulillah saya nggak pernah sakit. Jelek itu, jelek. Sakit alhamdulillah. Nah cuman as-sabru fi sanamatil ula, kata Nabi. Kalau sabar atas penyakit, di awal kena penyakit sabar. Bukan udah menderita sakit sekian tahun baru saya masih sabar, sing ridho. Nggak boleh itu. Di awal kena sakit sudah alhamdulillah, sabar. Ini satu. Penyakit adalah tanda cinta kasihnya Allah. Satu. Dua, pembersih dosa. Banyak hadis, lebih dari 5-6 hadis kata Nabi, tidak seorang muslim kena sakit kecuali pertama, Allah bilang malaikat, tetap tulis kebaikan yang selalu dia lakukan waktu dia sehat. Dia tidak melakukannya kenapa? Karena dia sakit. Walaupun dia sakit, dia nggak sholat duha, dia tetap dikasih pahala karena sholat duha itu dia istiqomah, dia dawam. Sampai begitu. Allah perintahkan malaikat, tuliskan semua kebaikan yang pernah dia lakukan dan biasa dia lakukan waktu dia sehat, padahal dia sakit. Satu, doa orang sakit lebih dulu dikabulkan Allah. Dua, ditinggikan derajat. Tiga, diampuni dosa. Empat, makanya kalau kita ngebesuk orang sakit, yang etikanya adalah orang sakit doain kita. Jangan kita yang sok ngedoain orang sakit. Kalau mau doain orang sakit di rumah sendiri, di masjid doain. Kita datang besok orang sakit di rumahnya, di rumah sakit kita datang, dia yang doain kita, bukan kita yang doain dia. Kebalik, minta doa dari orang sakit, kata Nabi. Kalau Allah, kata Syed Muhammad bin Al-Maliki dalam kitabnya, kalau Allah akan kabulkan doa seorang hamba, pertama Allah kabulkan doa orang sakit dibanding orang sehat. Jadi kalau lagi sehat, jangan minta sakit, tapi ya kalau besok orang sakit, doain oleh yang sakit. Bahagia. Jadi cinta kasih Allah itu sakit, alhamdulillah. Tidak pernah sakit, tanda-tanda jauh dari Allah dan dibenci Allah. Asal jangan karena kita yang salah cari penyakit. Penyakit datang dari karena mulut, namun tersalah makan jadi tersalah ngomong. Kedua, penyakit datang dari hati. Dari mulai hati semualah, mata sakit, kuping sakit, tulang sakit, jantung sakit, ginjal sakit, semua dari mulut. Hati-hati. Ya. Jadi kalau yang selalu panjang umur, sehat walafiat, tidak pernah sakit, rugi. Nah, terakhir, satu ketika Abdullah bin Abbas datang kepada Nabi. Ya, bilang, barusan ada Sayyidina Umar datang ketemu Nabi. Minta apa Sayyidina Umar? Kata Rasulullah, salillah, minta apa yang paling bagus kalau doa sama Allah. Rasulullah bilang apa? Rasulullah bilang, salillah afiyah. Kalau kita ngomong ke orang, sing sehat wal afiyah. Harus tambah dulu, kata Nabi. Sing sehat wal afiyah. Mesti tambah wal afiyah. Jangan sing sehat doang, jangan. Kata Nabi, kalau minta sama Allah, minta sehat wal afiyah. Kenapa? Kalau sehat untuk tubuh badan doang. Tapi ke wal afiyah, hatinya, ruhnya yang tidak kelihatan, celakaan, musibah, segala macam dijauhin sama Allah. Dan dunia dan akhirat. Ada afiyah. Kalau sehat cuma jasad doang. Kata Nabi, salil afiyah. Minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunya wal akhirah. Sayyidina Umar dapat itu, kata Abdullah bin Abbas, dia pun dapat akhirnya. Dia tanya sama Rasulullah kan, barusan Sayyidina Umar dapat apa? Dapat salil afiyah. Kata Sayyidina Umar, Rasulullah, saya kalau minta sama Allah bagusnya minta apa? Minta sehat wal afiyah. Kalau doain orang gitu, sehat wal afiyah. Mulai ambil pesan Nabi. Jadi dia diselamatkan Allah, tidak hanya tubuh badannya, hatinya, ruhnya, dan segala kecelakaan yang gaib yang dalam takdir Allah yang kita nggak tahu, dilindungi Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.